Dewan Jurang terhormat dari dahulunya manusia telah diklasifikasikan dalam 3 generasi. Yang pertama itu generasi X, generasi Y maupun generasi Z. Generasi X adalah manusia yang hidup pada tahun 1930 sampai tahun 1980. Sedangkan generasi Y adalah generasi yang hidup pada tahun 1980 sampai 1995. Sedangkan generasi Z adalah generasi yang hidup pada tahun 1995 sampai 2010. Dan pada abad 21 dan globalisasi pada saat ini kita telah hidup dinamakan dengan generasi alpha, yaitu generasi yang dominannya orang tuanya lebih banyak orang tua yang kaya dan juga dominannya lebih sedikit dengan saudara kandung. Bella masuk dengan mosi pada saat ini bahwa sebagai generasi Z kita lebih penting, lebih memilih gaya hidup individualisme daripada gaya hidup sosialisme. Maka di sini sebelum itu kita lebih perlu memahami apa sebenarnya generasi Z ini. Generasi Z ini adalah yang biasa disebut dengan generasi internet, yaitu generasi yang sangat akrab dan sangat kenal dengan teknologi serta kecanggihan yang ada pada zaman modern ini. Apa sebenarnya karakteristik dari mereka? Mereka di sini sangat kreatif, mereka di sini memiliki multitasking. Yang ketiga adalah mereka sangat ahli dalam teknologi. Yang keempat adalah mereka pintar dan mudah menangkap informasi. Setelah di sini mereka lebih suka bekerja sendiri dan juga mereka memiliki sifat egoisme dan ambisius. Dan juga masuk dalam permasalahan kita. Apa sebenarnya permasalahannya Dewan Jurang terhormat? Permasalahannya di sini dengan status quo maupun karakteristik dari generasi Z, dan generasi Z ini adalah seseorang yang akrab dan kenal dengan teknologi. Maka di sini paham-paham yang dinamakan sosialisme ataupun paham kebersamaan itu sudah tidak cocok lagi. Kenapa? Apabila paham sosialisme itu dipaksakan, maka di sini akan menimbulkan suatu yang dinamakan ketidakefektifan, yaitu membuat mereka tidak bahagia dan juga ketidakproduktifan mereka karena mereka memiliki sifat-sifat seperti lebih suka bekerja sendiri, egoisme dan ambisiusme seperti berikut. Dan yang kedua adalah di sini karena mereka telah mampu menggunakan gaya hidup individualisme, dan kita tahu bahwa sebenarnya gaya hidup individualisme ini lebih efektif daripada gaya hidup sosialisme. Karena di sini mereka memiliki kemampuan seperti mereka kreatif, mereka multitasking, mereka ahli dalam teknologi, atau mereka pintar dan mudah menangkap informasi. Dalam masuk dalam definisi akan kami berikan. Di sini saya sebagai bicara pertama dari tim pemerintah memiliki definisi yang pertama, itu di sini kami lebih memilih kehidupan individualisme sebagai kehidupan yang ideal bagi si generasi Z daripada gaya hidup sosialisme tersebut. Sebelum itu di sini saya akan mengkarakterisasi ataupun mendefinisikan apa sebenarnya individualisme dan sosialisme tersebut. Individualisme adalah paham yang mengutamakan kepentingan bertanggung jawab dan mengutamakan kebebasan sendiri. Sedangkan sosialisme adalah paham yang mengutamakan akan kebersamaan. Baiklah, di sini bagaimana sini saya akan mengkelompokkan bagaimana tujuan gaya hidup seseorang manusia tersebut. Di sini ada tujuan beberapa hal seperti tujuan untuk memenuhi pangan, tujuan untuk bersosialisasi, tujuan untuk mencari kehiburan, dan tujuan untuk bekerja. Masuk dalam limitasi yang akan kami berikan. Sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memiliki limitasi dengan tujuan hidup tersebut. Di sini kami tujuan hidup gaya individualisme yang kami maksud ini seperti gaya hidup bersosialisasi, gaya hidup untuk mencari hiburan, dan gaya hidup untuk bekerja. Sedangkan gaya hidup memenuhi pangan kami tetap memakai dengan gaya hidup bersosialisme tersebut Dewan Jurang terhormat. Masuk dalam stand yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memberikan, yaitu di sini kami akan memberikan yang terbaik bagi si generasi Z ini, baik dari segi kenyamanan ataupun agar mereka lebih produktif ataupun agar mereka lebih efektif ke depannya Dewan Jurang terhormat. Masuk dalam argumentasi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memiliki dua buah argumentasi mendasar. Pertama di sini bagaimana justifikasi bahwa individualisme ini lebih baik daripada sosialisme. Yang kedua adalah bagaimana future impact kedepannya Dewan Jurang terhormat. Masuk dalam argumentasi yang pertama itu bagaimana justifikasi individualisme lebih baik daripada sosialisme. Sebagaimana kita tahu pada saat ini di sini kami memiliki 3 buah layer utama. Pertama sini ketidakcocokan lagi dengan ketidakcocokan tersebut. Yang kedua adalah mereka telah memiliki kemampuan untuk menggunakan gaya hidup yang efektif, yaitu gaya hidup individualisme. Yang ketiga adalah di sini mereka lebih baik dampak mereka apabila mereka hidup di gaya sosialisme Dewan Jurang terhormat. Masuk dalam ketidakcocokan tersebut. Masuk dalam yang pertama itu ketidakcocokan. Sebagaimana kita tahu pada saat ini dengan adanya karakteristik bahwa mereka adalah orang yang ambisius dan egoisme serta orang yang lebih suka bekerja sendiri, maka di sini secara tidak langsung adanya ketidakcocokan dalam paham sosialisme itu. Kenapa? Karena di sini mereka tidak dapat
sebagaimana paham sosialisme ini adalah paham untuk akan adanya kebersamaan. Dengan adanya itu maka di sini mereka sudah tidak nyaman lagi dengan kebersamaan tersebut, Dewan Juri Terhormat, karena mereka adalah seseorang suka dengan hidup sendiri, bagaimana seperti penggambaran introvert dan ekstrovert, Dewan Juri Terhormat. Dan juga dengan begitu, apabila kita terlalu memaksakan gaya hidup sosialisme dengan gaya hidup ekstrovert kepada introvert, maka di sini introvert ini tidak mengalami sangat tidak mengalami suatu kenyamanan. Dan apabila mereka tidak akan mengalami suatu kenyamanan, maka di sini mereka tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan tersebut. Yaitu kita tahu pada sini bahwa kebahagiaan adalah suatu hak ataupun hak tujuan hidup dari manusia tersebut, Dewan Juri Terhormat. Yaitu bagaimana ketidakcocokan ini akan berdampak lebih lanjut seperti dalam bersosialisasi, maka di sini mereka akan cenderung tidak akan mendapat suatu kepuasan bersosialisasi, Dewan Juri Terhormat. Dan juga dalam memenuhi hiburan, maka di sini esensi hiburan seharusnya mereka peroleh tidak akan mereka dapatkan, karena mereka memperoleh hiburan itu dengan cara mereka tersendiri seperti menonton televisi atau bermain game serta hal lainnya, bukan bersosialisasi seperti itu, Dewan Juri Terhormat. Dan juga bagaimana dari segi bekerja, maka dari segi bekerja akan terjadinya suatu yang dinamakan kehancuran. Kenapa? Apabila suatu yang dinamakan mereka dominan ataupun mereka pintar dalam teknologi, seharusnya mereka lebih suka bekerja sendiri. Ada dua orang individu yang lebih suka bekerja sendiri, maka sesuatu apabila digabungkan akan mengakibatkan suatu kehancuran, karena mereka mengalami ketidakcocokan. Dan juga di sini mereka akan mengalami dampak lebih parah ke depannya. Maksud dalam layer kedua itu mereka memiliki kemampuan. Mereka memiliki kemampuan sebenarnya, Dewan Juri Terhormat. Mereka memiliki kemampuan dalam bidang seperti individual, dan mereka sebenarnya tidak perlu lagi dengan kenapa gaya hidup individualisme ini perlu dipentingkan, Dewan Juri Terhormat? Kenapa? Karena gaya hidup sosialisme dulunya, Dewan Juri Terhormat, karena manusia itu belum mampu untuk melakukan gaya hidup individualisme. Makanya sini mereka mengutamakan gaya hidup sosialisme. Dan pada saat ini karena suatu kemampuan generasi Z ini sangat lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya, karena mereka dapat lebih produktif, mereka dapat lebih pintar ataupun hal-hal lainnya, maka di sini secara mereka memakai gaya hidup individualisme ini, maka mereka akan lebih produktif karena mereka dapat bekerja sendiri, mereka dapat menentukan goals mereka sendiri, dan mereka dapat mengusahakan apa yang mereka usahakan sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain, Dewan Juri Terhormat. Karena apabila ada campur tangan orang lain, maka kegagalannya akan lebih meningkat secara persennya. Dengan begitu di sini kami yakin bahwa dengan adanya ketidakcocokan atau mereka memiliki kemampuan ini, maka kami sangat yakin ini akan mempengaruhi. Apabila gaya hidup sosialisme ini selalu diutamakan, maka sini akan mempengaruhi baik dari segi produktivitas, efektivitas ataupun kebahagiaan serta kenyamanan mereka. Dengan begitu kami yakin dan percaya bahwa gaya hidup individualisme lebih baik untuk generasi Z daripada gaya hidup sosialisme. Terima kasih.